Kementerian Keuangan mencatat kinerja pengawasan Ditjen Bea dan Cukai pada semester 1 2023 mencapai 18.375 kasus dengan nilai barang hasil penindakan sebesar 7,5 triliun rupiah. Kinerja penindakan itu berkurang dari 22.624 kasus per semester 1 2022. Adapun penindakan terbesar dilakukan terhadap hasil tembakau atau rokok dengan perkiraan nilai 427 miliar rupiah. Disusul penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor atau NPP yang mencapai 420 kasus dengan berat mencapai 3,15 ton. Pada kinerja fasilitas investasi di kawasan berikat dan fasilitas kemudahan impor untuk ekspor meningkat 16,3% menjadi 1,7 miliar dolar Amerika dibandingkan periode yang sama pada 2022. Bea Cukai harus terus menjadi instansi yang bisa mendukung kecepatan dan efisiensi dari ekspor, impor, serta investasi. Oleh karena itu kita akan terus mengukur karena ini adalah suatu tugas yang tidak mudah menyeimbangkan antara law enforcement dan fasilitasi. Kita perhatikan untuk ekspor apalagi dengan lingkungan global yang makin berat, kita harus make sure bahwa dari sisi pelayanan harus makin dipermudah dan ditingkatkan. Dalam rangka mengoptimalkan pengecekan barang yang masuk, Ditjen Bea Cukai menggunakan HICO scan atau sistem X-ray. Alat pemindai tersebut digunakan untuk menangani peti kemas impor kategori jalur merah di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, dengan alat radiasi X-ray, barang larangan seperti narkotika, senjata api atau apapun yang diawasi ketat, termasuk rokok ilegal, bisa ditangani dengan cepat. Saat ini pilotingnya di Tanjung Priok. Insya Allah kita akan segera pasang di tahun 2023 itu di semua terminal yang ada di Tanjung Priok. Ada 5 pelabuhan di terminal Tanjung Priok ini. Dan insya Allah akan segera menyusul di pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Belawan. Insya Allah Pelindo juga sudah concern untuk memasang itu. DPR berharap Bea Cukai meningkatkan pengawasannya melalui pembaruan teknologi dan sumber daya manusia untuk mengantisipasi motif baru para penyelundup masuk ke Indonesia. Percepatan pemasangan alat pemindai peti kemas tak hanya dapat mempercepat penindakan terhadap barang ilegal, namun bisa menekan biaya logistik menjadi lebih murah di pelabuhan Indonesia. Kita mendesak kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti rilis daripada Bank Dunia dan menurunkan dalam bentuk per sektor terhadap 6 indikator yang dijadikan dasar penilaian oleh Bank Dunia, supaya investasi kita ke depan, investor kita betul-betul percaya bahwa biaya logistik kita khususnya di Indonesia yang 600 lebih pelabuhan ya di Indonesia ini bisa kita kembalikan kepercayaan investor dengan memperbaiki kinerja logistik kita. Menurut Kementerian Perhubungan, peralatan digital seperti alat pemindai peti kemas mutlak ditempatkan di seluruh pintu pelabuhan Tanjung Priok. Rencananya alat serupa akan ditempatkan di 4 pelabuhan utama seluruh Indonesia demi percepatan arus barang impor dan deteksi barang ilegal. Di tahun ini targetnya semua terminal sudah menerapkan untuk HICO scan. Akan dimulai dengan JICT itu 3 dan mungkin TPK Koja ada 2. Nah, ini nanti akan merambah ke semua pelabuhan. Ada 4 pelabuhan utama ya, Belawan, Tanjung Perak Surabaya, dan Tanjung Mas dan Makassar ya 5. Artinya ke depan semua kegiatan yang ilegal akan kedetek dengan alat tersebut. Yang tadi ada indikasi narkoba, yang barang-barang yang tidak legal itu akan kedetek semua. Pelaku usaha logistik selama ini pasrah dengan kondisi lambatnya proses pengecekan barang di terminal peti kemas akibat padatnya lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok serta minimnya sarana dan prasarana. Hal itu membuat waktu tunggu sampai lebih dari 1 hari. Dengan alat pemindai tersebut, barang impor yang biasanya merupakan bahan baku atau mentah bisa segera sampai ke pabrik serta mempercepat proses produksi dan ekspor. Desyari Tonang, Egy Agung, Jakarta.